Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan terus dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, sumber kekuatan kita, menjadi penolong bagi hidup kita, yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan kebenaran firman-Nya, Tuhan juga yang akan memampukan kita menangkap dan mengerti dan menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami menangkap rema yang daripada-Mu, menangkap pesan-Mu Tuhan. Dan juga supaya kami bisa mengerti dan menghidupinya, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Samuel 15 ayat 22. Saya bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Cuma dikasih Tuhan, kisahnya Saul yang dapat pesan supaya, tanda kutip ya, waktu itu perang konteksnya ya, menghabisi bangsa Amalek. Ya, semuanya termasuk ternak-ternaknya. Tetapi pada kenyataannya ya, dia melakukan, tetapi ada yang tidak dilakukan, yaitu lembu, ya, kambing domba dan lembu-lembu yang tambun yang bagus disayangkan, dia dikumpulkan untuk dijadikan korban, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, mungkin maksudnya baik. Wah, ini bagus kok ya. Ini layak untuk korban menurut pemikiran dari Saul. Tetapi apa yang dilakukan Saul ternyata itu tidak benar. Ya, tidak bisa dibenarkan. Bahkan ditegur dengan keras oleh Samuel. Sampai dikatakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya dengan kita mendengarkan, kita jadi mengerti kebenaran. Seringkali dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu adalah menurut apa yang baik, menurut pemikiran kita, baik menurut pandangan orang. Pada umumnya seperti ini, ya, ini biasa. Harusnya begini, ya itu baik menurut pandangan kita ataupun pandangan dunia. Tetapi di hadapan Tuhan, kita mesti melakukan yang benar. Ya, beda ya, baik menurut kita, tapi kalau benar itu menurut Tuhan. Jadi, tanpa kita mendengarkan Tuhan, apa yang baik yang kita lakukan belum tentu diterima Tuhan. Belum tentu apa yang kita lakukan yang baik, sekalipun untuk melalui pengorbanan juga, ya, itu belum tentu jadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan mendengarkan Tuhan, tentu kita tahu apa yang benar, apa yang berkenan di hadapannya, sehingga kita tidak salah di dalam melakukan segala sesuatu. Pelajaran bagi kita tentunya dalam kehidupan kita ini, dalam menurut firman Tuhan ini adalah bagaimana semestinya mendengarkan. Dengarkan dulu, bukan korban itu bukan tidak perlu. Ya, persembahan bukan tidak baik. Semua perlu. Tetapi dengarkan Tuhan dan patuhi, taati apa yang dikatakan Tuhan.
Ya, saya yakin juga tidak berbeda jauh, tetapi tentunya kalau yang dari Tuhan adalah satu yang benar. Dalam konteks zaman dulu, memang yang namanya korban bakaran, korban sembelihan itu menggunakan kambing domba atau lembu. Ya, dan itu mesti yang bagus, tidak boleh bercacat celah. Dan saya yakin juga waktu itu Saul melihatnya, wah ini kambing dombanya bagus-bagus nih, tambun gitu ya. Lembunya juga sama bagus, cocok ini, biasa yang bagus-bagus gini, ini bisa untuk korban. Nah, sekali lagi, bagus menurut pandangan manusia. Tetapi ternyata itu tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukankah Tuhan sudah perintahkan tumpas? Habisi semua ternak-ternak itu juga. Bukan untuk korban kepada Tuhan. Jadi ketidaktaatan Saul inilah sesungguhnya yang jadi masalah. Ya, akhirnya dia dengan segala korbannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan kita mendengarkan Tuhan, korban kita atau persembahan yang kita berikan itu bisa menjadi persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu dengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk belajar mendengarkan Tuhan. Memang melakukan sesuatu buat Tuhan baik, tetapi lebih baik lagi dengan kita mendengarkan apa perkataan Tuhan, sehingga yang kita lakukan, pelayanan kita, aktivitas kita, persembahan kita, itu bisa menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, sekalipun melalui pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung, mungkin juga persembahan yang tidak sedikit mungkin ya kita berikan. Tetapi kalau itu tidak seperti yang diperintahkan Tuhan, bisa jadi persembahan itu seperti yang dilakukan Saul ini, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya adalah apa? Mendengarkan lebih baik. Dengan mendengarkan kita tahu kebenaran dan kita bisa bertindak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi bukan bertindak dulu ya, tetapi dengarkan dulu baru bertindak menurut sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, perjuangan, pengorbanan, bahkan persembahan kita, ya persembahan jangan ngomong duit saja, ini termasuk ketaatan kita, termasuk ketika kita memuliakan Tuhan, itu semua biarlah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ya berdasarkan kebenaran dan bukan hanya baik menurut kita, tetapi benar di hadapan Tuhan, itu yang terutama. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi hari ini untuk kami lebih mendengarkan Engkau. Sehingga dalam setiap tindakan kami, perbuatan kami, termasuk dalam kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, memberi persembahan, biarlah semua juga yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya baik menurut kami, tetapi biarlah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui semua yang kami kerjakan, Engkau dipermuliakan dan semua berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan kebenaran ini. Berdoa menyerahkan ibadah kami, aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu juga menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya ingatkan ini hari Minggu, ayo jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.